Tolong kawal Pak Ganjar sampai angka surveinya 30%. Nanti saya yang akan kawal sendiri dia ke istana. Kami pun semangat lah, meski waktu itu belum kenal sama Pak Ganjar sekalipun. Saya dan teman-teman ini berjibaku di media sosial menaikkan nama Pak Ganjar dan pelan-pelan nama Ganjar Pranowo dikenal secara nasional. Dan dalam perjalanan, ternyata... Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Denny Siregar ternyata ya sudah ketahuan ya membongkar habis-habisan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi begitu ya. Dulu mengatakan ya dapat perintah langsung dari Jokowi dukung Ganjar. Denny Siregar beber kejanggalan klaim kubu Prabowo. Wow, ada apa begitu kan? Dari berita apa yang disampaikan oleh Denny Siregar begitu kan ya, dalam narasi-narasi mereka mengatakan bahwa ya ketika dia bertemu dengan Pak Jokowi mengatakan ya dia akan lanjutkan ya perjuangan Pak Ganjar, dan bahkan di angkanya begitu kan surveinya inginnya adalah 30% begitu, dan bahkan masalah soal istana, masalah soal apapun begitu ya sudah dipasrahkan ya terserah dengan Pak Jokowi begitu ya. Nah, ketika melihat analisis ini betul bahwa ternyata kalau yang muncul hari ini lembaga-lembaga survei yang ada, ternyata hal inilah punya dampak bahwa permainan lembaga survei itu sebenarnya mengarah ke situ begitu. Artinya kalau Denny Siregar bisa mempromosikan Pak Ganjar di situ, sosialisasi sana sini begitu dengan narasi-narasi yang ada di Cokro TV, yang ada di 2045 TV begitu kan ya. Artinya kan sudah terbongkar mereka bahwa Pak Ganjar selama ini surveinya tinggi karena memang faktor mereka, narasi-narasi mereka begitu kan. Ini kan sudah paham di situ begitu. Masyarakat jangan terkecoh dengan hal seperti itu. Nah, faktanya dengan masyarakat seperti apa? Berarti tolak belakang adalah dengan kenyataan yang ada, mulai dari lembaga survei dengan nyatanya di masyarakat. Kan begitu logika kita begitu. Ya ini kan jelas ya. Ya dalam paparan dari Denny Siregar begitu menunjukkan kan seperti itu begitu ya. Bahkan ya dari netizen begitu kan dikomentari begitu, apakah benar seperti itu begitu kan, apakah ini hanya belaka katanya begitu ya. Ini komentar-komentarnya ya, ini kalau ini begitu, ini ceritanya apa begitu ya? Apa hanya sekedar kutipan naskah cerita film yang akan diangkat ke layar lebar? Kalau ini mau dijadikan film layar lebar, tolong jangan lupa saya diajak ya bang, katanya begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengomentar gini, kasihan banget ya si Denny begitu berjibaku ya di luar ring politik yang kelihatannya hanya hitam putih. Padahal ya banyak warna yang dia hafal selain hitam putihnya. Bahkan lo paling gampang tanya ke Ade Armando ya. Itu orang kan sudah benci sama PDP. Jadi gampang kalau dia ngomong jujur ya ke lo begitu. Coba tanya aja ke Ade Armando, apa yang dikatakan Denny itu benar apa salah? Kan begitu komentar-komentarnya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Jadi artinya apa? Yang saya tangkap dari Denny Siregar bahwa untuk menaikkan elektabilitas 30% itu tidak mudah loh begitu kan ya. Dia butuh waktu, mungkin sosialisasi, mungkin narasi-narasi yang dimainkan di situ walaupun tidak sesuai dengan kenyataan ya. Tidak mungkinlah narasi-narasi jelek, narasi-narasi apa di situ begitu kan. Sehingga orang akan bersimpati dan menaikkan elektabilitas itu begitu. Orang kalau hanya bersimpati di situ, apakah kenyataan dengan lembaga survei di urutan pertama begitu? Apakah peran Denny Siregar juga? Kan begitu logikanya begitu ya. Untunglah di situ masyarakat tidak begitu percaya terhadap lembaga-lembaga survei yang hari ini begitu. Dan pada hakikatnya ketika Denny Siregar menunjukkan seperti itu blunder mereka begitu kan, bercerita tentang Pak Ganjar ya, bagaimana cara menaikkan elektabilitas di situ begitu kan ya, dengan adanya lembaga survei yang dimainkan bisa saja seperti itu begitu. Dan sekarang apa nyatanya? Denny Siregar sudah mulai kecewa kepada Pak Jokowi, semuanya dibongkar sana sini begitu. Ada apa begitu kan ya? Bahkan ini ya, alasan dukung Ganjar cuma satu. Mungkin ya Desi juga tahu begitu ya, Ganjar nggak punya prestasi menonjol, visi dan misi dan program ke depan belum jelas ya. Kok bosan ya menjual kata intoleran ya? Ya dengerin dulu. Ini komentar-komentar netizen begitu. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya? Narasi-narasi seperti ini kan bisa saja salah, bisa saja enggak begitu. Atau jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Denny Siregar begitu kan sudah blunder, sudah membongkar ini semua
semua begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Ini dapat perintah langsung dari Jokowi dukung Ganjar, Denny Siregar beber kejanggalan klaim ya kubu ya Prabowo ya ini. Bahkan loyalis Ganjar Pranowo Denny Siregar merasa aneh mendengar Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi penggantinya. Bahkan di satu sisi mengatakan mulanya Denny Siregar membahas ya perubahan karakter Prabowo Subianto yang dulunya temperamental begitu menjadi kalem dan penuh perhatian. Menurut hal tersebut ya bentuk tidak wajar dan kini ia mulai mengerti. Saya merasa ada yang janggal kenapa Prabowo saya kenal banget karakternya. Sangat ya temperamental dan emosional. Mendadak menjadi kalem. Bahkan saya nggak percaya manusia bisa berubah secepat itu. Pasti ada faktor-faktor lain yang bisa membuatnya berubah. Lama-lama saya itu jadi paham ketika saya didatangi beberapa orang. Mereka meminta saya ya gabung kepada Pak Prabowo. Lebih lanjut dia pernah diminta menjadi sejumlah orang tak bergabung kepada Pak Prabowo ya untuk bergabung kepada Pak Prabowo dan mendengarkan bahwa Presiden Jokowi sudah memilihannya sebagai penggantinya. Namun di satu sisi aneh karena ia telah diperintah sebelumnya untuk mengawal ya capres PDP Ganjar Pranowo. Sudah jelas mereka begitu bagaimana narasi-narasi yang dimainkan mereka begitu dan bahkan ya Denny Siregar ketika mau digabung begitu kan ya. Ketika ada orang yang mengajak gabung kepada Pak Prabowo dia menolak begitu. Lantas apa ceritanya? Ini. Bahkan di satu sisi karena ya katanya Presiden Jokowi sudah memilih Prabowo sebagai penggantinya, itulah yang merasa aneh. Karena pernah di suatu masa yaitu dipanggil oleh Presiden bersama beberapa teman lainnya dan kami diperintah untuk mengawal Ganjar Pranowo sebagai calon penggantinya. Sehingga ia lebih memilih untuk menjaga perintah Jokowi mengawal Ganjar agar bisa menjaga tongkat estafet tersebut. Bahkan di satu sisi saya tetap menjaga perintah Presiden untuk mengawal Ganjar supaya dia bisa memegang tongkat estafet kepemimpinannya ya. Di situ begitu mulailah ya alibinya alibi luar biasa di situ begitu dan bahkan bercerita si Denny Siregar di situ begitu ya. Ini luar biasa. Ada kepanikan luar biasa sekarang kepada Denny Siregar. Kenapa begitu kan? Karena Pak Jokowi sudah enggan untuk mendukung Ganjar begitu. Mungkin sudah tahu bagaimana dicap sebagai petugas partai di situ begitu. Perlawanan sekarang ini ya dari PDIP sudah ada bayang-bayangan Pak Jokowi di bawah itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya apakah PDIP takut kepada Pak Jokowi atau Denny Siregar sudah mulai agak panik begitu kan? Kita lihat saja mereka begitu ya. Ya yang menentukan ini semua kan rakyat begitu kan. Dengan Pak Jokowi mengatakan begini, semuanya itu tergantung rakyat. Kok tiba-tiba semuanya menjadi ribet sih masalah politik katanya begitu ya. Artinya secara tidak langsung Pak Jokowi menampar keras ya para kubu mereka begitu kan yang kemudian yang menjadi bersetegang sekarang ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Pak Jokowi kan santai-santai aja orangnya di situ begitu. Ya kalau ingin bersaing secara sehat semuanya ya kata Pak Jokowi begitu kan ya itu tergantung pada rakyat. Rakyat yang menentukan ini begitu bukan segelintir orang, bukan karena hanya anaknya siapa, terus kemudian berkoalisi dengan siapa di situ bukan katanya begitu ya. Ini menarik sangat luar biasa begitu ya. Oke mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.